Halo, Tuhan bersamamu. Selamat jumpa kembali dengan Cuap-Cuap Kawam Katolik Awam. Apa kabar Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua? Semoga baik adanya, sehat, sejahtera, dan bahagia. Mari bersama dengan Cuap-Cuap Kawam Katolik Awam kita membaca dan mendengarkan bacaan dan renungan hari ini. Ingatlah untuk memberikan suka, komentar, dan bagikan kepada yang lain sehingga mereka dapat membaca dan mendengarkan bacaan dan renungan hari ini serta mendapatkan berkat belas kasih dari Tuhan. Mari kita hening sejenak sebelum kita membaca. Bacaan diambil dari kitab Yehezkiel bab 37 ayat 21 sampai ayat 28. Katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku menjemput orang Israel dari tengah bangsa-bangsa kemana mereka pergi. Aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru dan akan membawa mereka ke tanah mereka. Aku akan menjadikan mereka satu bangsa di tanah mereka di atas gunung-gunung Israel dan satu raja memerintah mereka seluruhnya. Mereka tidak lagi menjadi dua bangsa dan tidak lagi terbagi menjadi dua kerajaan. Mereka tidak lagi menajiskan dirinya dengan berhala-berhalanya atau dewa-dewa mereka yang menjijikkan atau dengan semua pelanggaran mereka. Tetapi aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan mereka dengan mana mereka berbuat dosa dan mentahirkan mereka sehingga mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahnya. Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Ya, mereka, anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya, dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku Tuhan menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil suci menurut Yohanes bab 11 ayat 45 sampai ayat 56. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya
bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun ke sebuah kota yang bernama Efraim. Dan situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada waktu itu, hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, hidupnya Lazarus yang setelah meninggal kemudian bangkit kembali dihidupkan oleh Yesus, pada akhirnya membuat semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus. Dan ternyata semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus ini sampai kepada orang-orang Farisi dan membuat mereka semakin gelisah, membuat mereka semakin takut, karena semakin banyak orang yang akan mengikuti Yesus. Yang mereka khawatirkan adalah ketika semakin banyak orang yang mengikuti Yesus, maka akan semakin besar kelompok ini, maka akan muncul kelompok baru. Padahal bagi bangsa Romawi, hanya orang-orang Yahudi yang ada di bawah orang-orang Farisi dan ahli Taurat boleh mengadakan perkumpulan besar, adalah kelompok yang diberi izin atau kelompok yang boleh ada dalam bangsa Yahudi pada waktu itu. Munculnya kelompok baru akan mengakibatkan anggapan bahwa orang-orang Yahudi akan memberontak kepada bangsa Romawi atau bangsa penjajah pada masa itu. Nah, ketakutan ini pada akhirnya membuat mereka berkumpul bersama orang-orang Farisi, ahli Taurat, dan juga mahkamah agama bersepakat apa yang harus dilakukan terhadap Yesus supaya pengikutnya tidak semakin besar, supaya mereka juga tidak kalah. Pada akhirnya mereka sepakat sampai pada sebuah kesepakatan, Yesus harus dibunuh. Dari sini kita bisa melihat bagaimana kesalahpahaman orang kepada Yesus. Padahal Yesus mengumpulkan pengikut Yesus. Kehadiran Yesus di tengah-tengah bangsa Yahudi pada waktu itu bukan sebagai pemimpin dalam arti politik, tetapi sebagai pemimpin spiritual yang mengajak orang untuk hidup lebih baik, bukan memberontak melawan bangsa penjajah. Kesalahpahaman inilah yang pada akhirnya mengakibatkan Yesus dikorbankan untuk bangsa Yahudi, yang pada akhirnya nubuat ini juga pada akhirnya mengumpulkan banyak orang, menyadarkan banyak orang untuk semakin mengikuti Yesus. Saudara dan saudariku yang terkasih, pesan sederhana dari bacaan Injil hari ini bagi kita adalah dalam kehidupan kita, dalam komunikasi kita, dalam kebersamaan kita, ada banyak kesalahpahaman yang mungkin terjadi di antara kita, dan ketika kesalahpahaman itu tidak segera diselesaikan akan menimbulkan konflik yang berlarut-larut, dan tidak sedikit kemudian akan membuat kita semakin menjauh satu sama lain, bukan untuk semakin mendekatkan. Maka hari ini dalam perayaan Ekaristi hari ini, mari kita belajar dari kisah ini, bagaimana kita mencoba untuk meminimalisir kesalahpahaman dengan mencoba untuk saling memahami satu sama lain. Kesalahpahaman orang-orang Farisi terhadap Yesus, ketidakmampuan mereka memahami siapakah itu Yesus, pada akhirnya membuat mereka ketakutan, membuat mereka khawatir, dan pada akhirnya mengorbankan salah satu yang ada di antara mereka, yaitu Yesus sendiri. Dan tidak sedikit juga dalam kehidupan kita, kesalahpahaman di antara kita pada akhirnya mengorbankan orang yang disalahpahami. Belum tentu orang itu salah,
tetapi kesalahpahaman yang dibiarkan berlarut-larut mengakibatkan orang dikucilkan, orang menjadi korban di tengah-tengah kebersamaan kita. Yesus menjadi contoh bagi kita dalam perayaan Ekaristi hari ini. Mari kita mohon rahmat Allah, semoga kita dimampukan untuk bersikap bijaksana, sehingga kita mencoba untuk mampu memahami satu sama lain, sehingga kesalahpahaman yang ada di antara kita bisa senantiasa untuk kita hindari. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan bersamamu. Terima kasih Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua yang telah turut membaca dan mendengarkan bacaan dan renungan hari ini. Sampai jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam Katolik awam. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Tuhan memberkati. 80 tekan sudah lepas, sudah nanti kalau sudah mau ini tinggal rem, nanti dia harus set sendiri nol lagi.